Assalamualaikum. Kayak Pak, sampai mana sudah? Buat acara kita besok sih udah aman ya. Semuanya udah beres, sudah dikontrol juga, udah prepare juga, yang tugasnya di mana juga udah. Jadi dulu itu awalnya aku tuh penggiat pariwisata sebenarnya. Nah, makin kesini setelah aku dapat job, sebenarnya dapat job yang terlibat di dalam job yang ada unsur budayanya. Dari situ aku tahu ternyata Tapin itu sebenarnya potensinya di budaya, karena banyak kesenian-kesenian yang ada di Kalimantan Selatan tuh lahirnya di Tapin. Beberapa tahun terakhir ini masa-masa kejayaan Tapin mulai masa-masa kejayaan Tapin tentang seni budaya yang dulu pernah ada cerita kejayaannya kini mulai bangkit lagi gitu. Dan itu pun juga yang nantinya akan menjadi harapan, jangan sampai seni budaya Tapin yang dulunya menjadi lumbung seni budaya Kalimantan Selatan jangan sampai hanya tinggal cerita. Ya, kalau di Kalimantan Selatan ini termasuk Kabupaten Tapin adalah terkenal dengan kota religius yang kebanyakannya di sini ada pesantren-pesantren, kemudian pengajian-pengajian. Pendidikan agama itu tetap menjaga kultural, kearifan lokal, dan kemudian kebudayaan budaya yang ada di Kabupaten Tapin selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalau seandainya budaya itu adalah tidak bertentangan dengan agama, yang di dalamnya itu ada kebaikan-kebaikan, maka ulama itu mendukung kepada kegiatan kearifan lokal atau budaya-budaya yang ada di Kabupaten Tapin ini. Jadi faktor utama kita, terutama aku ya, bisa konsisten dan berdiri dengan teman-teman Yayasan Bilik Budaya Tapin itu tidak lain adalah karena kolaborasi beberapa pihak. Yang pertama itu ada dari pihak seniman lokal yang begitu support dengan kami, begitu mengayomi dengan kami, serta juga komunitas-komunitas lokal yang akhirnya bergabung bersama kami. Nah juga tak luput dari semua kegiatan-kegiatan kami juga disokong oleh sponsor-sponsor yang selalu mendukung dan selalu support kepada kami dan juga pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Dengan pendidikan yang tinggi dan akses pendidikan yang mudah dalam seni dan budaya serta tradisi itu sendiri, kita difasilitasi dan kita menjadi orang yang berpola pikir kritis dan berwawasan yang luas. Yang jelas aku pengennya Tapin lebih dikenal orang sih yang pertama, karena aku memang awalnya kan memang pariwisata. Nah pasti mungkin dari situ juga nanti pasti kesadaran untuk melestarikan budayanya juga nanti ngikutin kayak gitu. Itu sih, pengen ngenalin Tapin karena Tapin kan kota kecil ya. Kalau nggak dari budaya, mungkin dari mana lagi gitu biar orang tahu soal Tapin. Kalau di sini mungkin di sini jarak sekolah agak terlalu jauh masuk ke dalam ya. Pertama akses jalan itu terlalu sulit di sini. Kemudian dari segi teknologi anak-anak mungkin kehidupan anak-anak itu juga tidak merata ya. Ada yang kelas atas, menengah dan yang bawah. Nah terkendala dari itu karena tuntutan kurikulum memang kita yang berubah-ubah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan juga, tapi terkendala karena hanya sebagian kecil anak-anak yang memang bisa memiliki alat. Hari ini kita mau belajar tentang pertambangan. Pertambangan itu apa? Komoditasnya bagaimana?
bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, kita mau belajar nih hari ini. Dampaknya sangat luar biasa untuk program KPP itu banyak sekali Mas untuk sekolah kita di SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Program-program CSR-nya yang pertama adalah tentang program guru mengajar ya, guru mengajar itu terus untuk siswa-siswanya yang baru-baru kemarin berjalan itu program tentang alat berat itu ya, operator alat berat untuk anak-anak kami. Anak-anak sangat antusias sekali untuk dalam pembelajaran itu karena mereka merasa ada yang beda dari sekolah karena ada kolaborasi dengan dunia industri. Antusias dari orang tua itu untuk dunia pendidikan itu sudah luar biasa, untuk mereka sadar untuk menyekolahkan anaknya untuk di SMK itu sudah maju sekali karena tujuan mereka itu adalah anak-anak itu untuk kerja, tapi tujuan yang sebenarnya adalah harapan dari sekolah itu kita pengen anak-anak itu menjadi anak-anak yang nanti kelak berguna untuk diri sendiri, sukses di masa depan, mempunyai etika dan akhlak bagus dari segi agama maupun tetap melestarikan unsur budaya yang ada di daerahnya sendiri. Kalau dari Ibu Ari sendiri, harapannya Ibu Ari itu pengennya siswa yang sekolah di sini bukan aja langsung lulus langsung terjun ke dunia kerja, tapi harapannya dia bisa lagi melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, misalnya di bangku perkuliahan. Karena supaya karirnya mungkin lebih bagus lagi daripada sekedar hanya selesai di SMA saja atau di SMK saja. Program KPP Mining ya, itu sangat membantu sekolah, terutama terhadap satu, lowongan pekerjaan, ya kan. Yang kedua, ada beasiswa. Ini yang langsung berdampak kepada siswa. Yang ketiga ada magang siswa, ya kan. Itu yang berdampak kepada siswa secara langsung. Dan kalau dampak kepada guru itu adalah workshop kerja industri, workshop safety. Ya, ini yang berdampak. Untuk dampak lingkungan itu ada program konservasi keanekaragaman buah langka ya, Nusantara. Ini yang lingkungan, makanya sangat berpengaruh terhadap ini. Harapan saya kepada anak-anak yang menonton mungkin untuk masa yang akan datang dan pembentukan karakter dan kedisiplinan etos kerja itu perlu kita tingkatkan karena pesaing mencari kerja itu tidak sedikit. Perlu kita semakin hari, semakin tahun, semakin bulan itu pesaing tenaga kerja semakin banyak. Maka untuk siswa-siswa saya khususnya SMK Negeri Tapin Selatan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti secara global untuk masalah kedisiplinan, terus masalah keterampilan, bisa mempersiapkan diri termasuk beragama. Mas Alan, jam berapa tadi dari rumah? Dari rumah Pak, jam 7:30 dari pas. Iya, iya. Sudah sarapan lah? Sudah dari beli di Simpang Parang. Oh iya, iya. Mas Panji gimana Mas Panji? Alhamdulillah sehat Pak. Oh. Habis cuti nggak Pak? Alhamdulillah baru dari cuti. Oh, baru dari cuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Nama saya Sabirin Muhtar, jabatan GS Site Officer yang berada di KPP Site Rantau. Saya bergabung tahun 2004, diawali dengan karir itu operator genset atau electrician di bagian crusher, Pak, di daerah bagian pemecah batu lah. Setelah crusher 2007 saya ke office ditarik ke HCGS karena ada keperluan karyawan untuk jabatan electrician kosong di sana. Sampai saat ini dari electrician sampai GS Site Officer itu di tahun 2017 sampai sekarang. Assalamualaikum. Udah lama Pak? Baru aja. Sorry Pak. Jadi hari ini kita mau melakukan inspeksi, Pak. Saya buka dulu Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Baik, hari ini kami akan melakukan inspeksi baik inspeksi kantin maupun inspeksi mes. Kalau dengan penduduk lokal biasanya atau dengan ring 1 lah bahasanya kan dalam CSR itu kita ada binaan atau kerjasama dengan sekolah terdekat dengan rekrut karyawan, dan memang di KPP ini tidak ada perbedaan itu orang mana, rekrutan mana. Kalau memang dia berpotensi untuk lebih naik atau melambung tinggi untuk jabatan ini bisa cepat, Mas. Jadi tidak tergantung titipan atau orang luar pulau Kalimantan biasanya, itu tetap kita sehat lah persaingannya. Kenalkan, nama saya Rusmila. Jabatan saya sekarang adalah Finance, Accounting, dan Tax Section Head. Saat ini saya berada di PT Kalimantan Prima Persada, Site Sungai Puting. Saya pertama kali bergabung di KPP itu adalah 1 Juli 2026. Kebetulan waktu itu saya ditawarin bekerja di KPP Tanjung Alam. Nah, sebenarnya tidak sengaja, karena tujuan saya ke situ tuh cuman mau cek tempat, cek wilayah gitu. Pas nggak, akhirnya sampai situ ternyata betah sampai sekarang. Di KPP itu jarang orang keluar cepat, Mas. Rata-rata orang kerjanya di atas 5 tahun. Kenapa? Karena suasana yang sangat nyaman. Terus juga lingkungan kerja yang enak gitu. Saya masuk KPP itu diterimanya sebagai group leader. Di bawah lah ya. Gitu. Asalnya kan saya kasir. Kemudian saya naik jadi group leader, terus dikasih kesempatan lagi saya buat berkarir, dikasih kesempatan lagi buat mengikuti karir waktu itu dengan pelatihan segala macam. Saya dilatih pertama itu ditawarin, sebenarnya waktu itu Tanjung Alam saya tutup kan. Kemudian saya ditawarin untuk mutasi ke Site Sungai Puting. Nah, kesempatan itu sebenarnya mikir lah ya, saya sebagai orang lokal dan kebetulan tinggalnya agak jauh. Tapi perusahaan ngasih saya support, dicoba dulu. Dicoba dulu. Waktu itu ngomongnya gitu, coba dulu gitu akhirnya. Ya oke Pak, kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, saya coba mutasi ke Sungai Puting, ternyata saya nggak mandek. Walaupun saya tamatan sekolah adalah SMK. Perusahaan tetap ngasih saya kesempatan untuk berkarir karena penilaian yang dilakukan oleh perusahaan sangat fair buat saya ya. Saya dikasih pelatihan, akhirnya disinilah saya sekarang dengan posisi Finance Section Head. Dan itu cewek lah ya satu-satunya. Ketika kita sudah merekrut itu, KPP itu tidak menutup kemungkinan untuk kita mau kuliah lagi. Bagi teman-teman yang tamatan SMK, tamatan SMA. Biasanya dikasih kerjasama itu kayak universitas terbuka, atau juga yang terbaru itu universitas luar gitu. Dan kita itu dikasih waktu untuk kuliah di dalam jam-jam kerja kita gitu.
kabarnya? Sehat hari ini? Sehat. Mas Utu sehat? Sehat. Gua kedengeran suaranya. Sehat Mas Utu? Sehat. Wah, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Indra Hendarsha. Saya Kaliper Academy Head. Kaliper Academy adalah lembaga development khususnya untuk pengembangan development seluruh karyawan KPP. Nanti kalau adik pensiun masih dapat pesangon yang bagus, performa yang bagus, itu berkah siapa? Saya melihat bahwa Mas Birin ini dia punya potensi ya, punya kemampuan yang mungkin nggak dimiliki oleh grup leader lainnya. Salah satunya apa? Dia ini orang lokal yang memiliki kemampuan untuk bisa menjembatani kepentingan manajemen perusahaan dengan karyawan sehingga timbul harmonisasi. Kamar siapa tadi? Pak Sukmo sama siapa? Kamar Pak Sukmo sama Pak Arif. Dicek mungkin Pak. Itu memang beda warnanya. Beda Pak. Memang Satunya dicuci. Oh, satunya Ya, dicuci. nah, ini spare. Spare kita Pak. Kalau ininya harusnya ini ya? Harusnya ini Pak. Ya, siap. Untuk KPP-nya. Justru orang-orang yang saat itu diberi amanah sebagai grup leader, perintis awal yang banyak membantu KPP saat ini. Menjembatani dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan salah satunya Paman Birin. Orang sini bukan orang yang senang menyombongkan diri. Bukan senang orang yang show of force. Ini berkat saya, ini berkat gua sebagai no. Tapi dia itu bukan tipikal yang mau diliatin gitu kan. Tapi tiba-tiba besoknya, beres Pak, selesai Pak. Lah kok bisa kayak gitu? Ya, alhamdulillah Pak. Jawabannya sederhana, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rayhan Effendi, umur saya sekarang 22 tahun. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya di KPP Mining ini sebagai mekanik. Tantangan pertama yang saya hadapi, saya kan lulusan sekolah itu jurusan teknik komputer dan jaringan ya. Dan saya melamar di KPP Mining ini sebagai mekanik. Nah tentunya saya itu harus beradaptasi nih sama sistem yang betul-betul saya nggak tahu dari nol. Kalau dari komunikasi itu nggak ada perbedaan ya. Dari senior junior itu sama-sama merangkul lah artinya. Jadi senior ngasih tahu, juniornya ngasih tahu juga. Jadi nggak ada perbedaan, level lah istilahnya. Saya melihat peran KPP Mining dalam bersinergi dengan masyarakat di sini akan terus menghasilkan kualitas manusia yang tidak hanya unggul di bidang industri dan ilmu pengetahuan, namun juga tetap dapat menjaga kelestarian akar budaya tempat tinggalnya. Saya meyakini manusia unggul lahir dari keterkaitan emosional dengan adat istiadat di mana ia tumbuh ditambah pendidikan yang memadai. Semoga KPP selalu bertuah.